tentang sholat Id, bagaimana masbuk. Apakah sah? Jawabannya sah. Jawabannya sah. Karena masalah sholat, sebenarnya begini, ulama dalam hal ini ada yang berbeda pendapat. Banyak mengatakan Id itu sebagaimana sholat Jumat. Sama. Hanya saja Jumat itu sebenarnya kalau kita cek, yang dihitung itu 1 rakaat. Jumat itu 1 rakaat. Artinya misal ada orang sholat Jumat, rakaat kedua dia nggak ikut, lalu dia milih misah, sah. Karena sholat Jumat yang dihitung rakaat, 1 rakaat, baik rakaat 1 maupun rakaat kedua. Itu pada dasarnya. Cuman yang namanya kesunahan, pakailah 2 rakaat. Sudah. Begitupun sama juga dengan sholat Id. Yang dihitung itu satunya. Sudah. Maka ketika ada orang masbuk di rakaat kedua, apakah sah sholat Id-nya? Jawabannya sah. Karena dia masih mendapati 1 rakaat. Lah, kalau misalkan dia udah lewat ruku di rakaat kedua, apakah dapat? Sebagian ulama pun menyatakan dapat. Kenapa? Id tidaklah harus disyaratkan sebagaimana Jumat harus rame, ya harus ini, tidak. Artinya orang salat Id 2 rakaat di rumah, apakah dikategorikan sah? Sebagian ulama menyatakan sah. Maka kalau saya ditanya apakah masbuk ketika salat Id sah? Jawabannya sah. Dan kita ketika ada pendapat yang itu menjadi rahmat bagi manusia, maka kita ambil. Dan kita tidak ingin mempersulit hukum pada orang lain. Sehingga hukumnya ini mengatakan sah. Itu nomor poin pertama ya. Jadi kalau jawabannya sah, sah. Salat Id jikalau dia masbuk. Adapun pendapat yang mengatakan sah, kita tidak menolak. Sempat dia nggak sholat, dosa nggak? Enggak, karena Id pun hukumnya sunnah. Tapi kalau bicara sahnya, dia tadi masbuk, jawabannya sah. Itu pertama ya. 2, masalah takbiran tapi bukan orang. HP. Itu memang masalah di kita. Begini, kalau kita bicara baik dalam hadis maupun dalil-dalil lainnya, kita diperintahkan ketika malam takbiran untuk bertakbir. Ada zikir-zikir yang memang dianjurkan di waktu-waktu tertentu. Contoh kali hari Jumat, zikir apa yang afdol dibaca? Selawat. Hari Jumat, karena ada perintah dari Nabi. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, apa bacaan zikirnya? Takbir, Allahu Akbar. Kalau pas sebelum hari Idul Adha, la ilaha illallah. Kalau hari Rajab, istighfar. Jadi begitu. Pada dasarnya setiap bulan itu atau setiap waktu memiliki kesunahan zikir-zikir yang berbeda-beda. Sudah. Bicara Idul Adha maupun Idul Fitri, kesunahannya adalah takbir dan besar pahalanya. Yang kedua, dikabulkan doa bagi yang bertakbir pada malam tersebut. Dah. Cuman mari kita cek malam Idul Adha, Idul Fitri, kita berdoa apa? Ngobrol. Cak Idul Fitri. Dah. Alasannya ngurus zakat. Kita tengok nggak ngurus zakatnya? Ngerokok dari tadi 2 batang. Ya. Dah. Jadi pada dasarnya sebenarnya begini, masalahkah? Ya bukan masalah karena hukumnya sunnah. Tapi kalaulah kita bicara syarak balik kepada diri, kenapa nggak diamalkan? Andaikan sebelum ada HP dulu, yang bertakbir bapak-bapak apa anak-anak? Anak-anak. Takbir ke sana. Ayah mau ngapain? Ini bentar nih ngurus zakat. Ya, dah padahal ngecong ya. Anak-anak disuruh. Anak-anak sekarang dah malas, ada HP, udah pakai tip kan gitu. Ya, jadi apakah masalah? Ya enggak masalah. Cuman masalahnya artinya menunjukkan gini, Islam makin hari makin kurang orang yang bertakwa kepada Allah. Di situ dia. Ya afdolnya kalau bisa dibuat jadwal lah. Ada masa-masanya, jam berapa. Cuman kalau memang Ustadz tahu sendiri panitia zakat sikit. Kami bapak-bapak sibuk jadi panitia. Mana sempat waktu megang mic untuk bertakbir. Belum lagi malam harinya bagi-bagi zakat. Ustadz tahu sendirilah, jam 12 udah tutup zakat, datang pula orang bayar lagi. Bongkarnya lagi, ngasihkannya lagi, kan repot. Jadi kami pasang tip, ya udah. Yang penting ada syiar walaupun dari tip. Ya contoh paling mudah, sebelum sholat ada apa? Sebelum azan ada nggak bacaan Quran? Ada. Siapa yang baca? Ya kan? Ya udah. Yang penting jadi syiar, jadilah. Gitulah walhasil ya.
Jadi dia bukan pada masalah fikih, tapi masalah masalah waroknya itu. Oke, masuk kepada masalah takbir. Waktu Idul Fitri. Setelah khatib turun dari mimbar. Apakah ada larangan? Jadi begini, sighat takbir, bacaan takbir yang kita baca, ya, itu ada bacaan khusus, sudah. Kemudian, apakah ada pelarangannya? Ada. Tapi kan itu kalimat thayyibah, betul. Tapi itulah membedakan mana takbir Idul Adha dan mana takbir ketika Idul Fitri. Jadi Ustadz, kalau misalkan salam-salaman tadi, jangan baca takbir, apa yang kami baca? Baca selawat. Bisa. Selawat kapanpun nggak ada larangan. Ya, selawat kapanpun nggak ada larangan. Selawat. Tapi kalau takbir ini Idul Fitri, larangan ada. Tapi kan kalimat baik, betul. Tapi balik lagi, di tiap hari-hari itu ada zikir-zikir yang berbeda. Kecuali sholawat. Sholawat hari apa aja? Bagus. Sholawat hari apa aja bagus. Jadi solusinya bagaimana? Kalau pas salam-salaman, baca aja sholawat waktu Idul Fitri. Kalau Idul Adha, kalau mau bertakbir, monggo. Karena memang ada perintah. Jadi kita mengamalkan sebagaimana kalau memang ada larangan kita nggak bikin. Ustadz, kalaulah dia buat, apakah dosa? Tidak. Tapi jawabannya makruh. Sempatlah tadi ada yang bertakbir kan gitu habis Idul Fitri. Bagaimana? Nggak dosa, tapi makruh. Cuman kan begini, nampak jarang ngaji. Nah, itu dia. Nah, di situ titik poinnya. Tapi walhasil karena ada larangan. Larangan bukan larangan bentuk haram ya, tapi larangan bentuknya makruh. Yang kedua juga supaya ada perbedaan mana Idul Fitri dan mana Idul Adha. Poin terakhir tentang masalah kikah. Banyak saya tengok beberapa ustadz mengatakan haram menerima amplop. Maka kita bertanya, dari mana titik haramnya? Menghukumi sesuatu, kita bertanya, titik haram itu dari mana? Ustadz, kita kan buat kikah. Lalu orang yang hadir bawa amplop, otomatis kan dia beli daging yang udah dia makan. Pertanyaannya sekarang, orang ngasih amplop, itu bentuknya hadiah, apa karena bayar makan? Kalau karena bayar makan, nggak boleh. Karena kikah untuk sedekah. Tapi kalau untuk hadiah, anak, moga-moga besar nanti jadi anak bagus ya. Nih jajan dari Wak. Ya berarti, boleh. Kenapa? Ini sedekah atau hadiah. Jadi bagaimana persoalannya? Waktu kikah, kita tuan rumah nerima amplop, jawabannya sah, boleh. Selama tujuannya bukan sebagai timbal balik atau bukan sebagai membayar daging yang dia makan. Nah, jadi ketika ada orang yang mengharamkan, kita nanya, dari mana titik haramnya? Kalau titik haramnya situ, udah terbantahkan. Ya, jadi hukumnya diperbolehkan. Wallahu alam, saya rasa itu dari sekian pertanyaan ini. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kikah tadi jelas ya, itu karena memang sebuah syariat. Untuk orang nikah mengadakan pesta walimah, hukumnya sunnah. Menghadirinya kita sebagai tamu undangan hukumnya wajib, kecuali darurat. Dan hilang kewajiban kalau ada unsur-unsur haram. Begitu dalam kitab fikih. Jadi kalau ada unsur haram, hilang kewajiban kita untuk hadir. Artinya kalau hadir ya udah, kalau enggak ini enggak aman. Dah. Contohnya hilang kewajiban tadi karena perkara haram apa? Satu, ketika, ya mohon maaf, ketika ada keyboardnya, kewajiban untuk hadir tadi hilang. Apalagi yang nyanyi biduan pula ya kan. Dah, mana ada kita nengok ayam. Ya nengok ada biduan tadi lah. Dah, yang kedua, ketika ikhtilat, kumpul laki-laki perempuan. Nah ini di kita memang nggak bisa sulit untuk dipisah. Tapi waktu saya masih di Jawa, saya tengok ada beberapa orang, waktu nikah dipisah sama dia. Laki-laki di bagian lain, perempuan bagian lain. Kalau di Yaman, pagi tamu undangan laki-laki, siangnya tamu undangan perempuan. Dipisah. Jadi kalau udah bercampur, hilang kesunahan kita untuk hadir di acara pernikahan tadi. Tapi kalau mau hadir silahkan. Ustadz, namanya kawan. Kalau nggak hadir cemana? Gimana kan gitu. Tapi ada keyboardnya. Aku nggak mau. Oke. Kalau memang takut seperti itu, hadirlah habis maghrib. Karena habis maghrib, keyboard berhenti. Itu dia caranya. Ya. Ya, karena kalau habis isya nyambung lagi tuh nanti. Nah, hadirlah pas habis
maghrib. Kalau habis maghrib kan sampai isya keyboard berhenti. Jadi hadirlah di jam-jam tersebut. Itu untuk menyelamatkan diri. Jadi pada dasarnya segi hukum seperti itu ya, tentang masalah kurban dan lain. Terkadang mohon maaf, kami diundang. Kenapa nggak hadir? Satu, boleh jadi karena ada kegiatan di luar. Dua, ya boleh jadi karena ada itu keyboard tadi. Makanya nggak mungkin. Mohon maaf, bagi penghafal Quran, penghafal hadis, paling cepat menghilangkan hafalan Quran maupun hadis itu ketika mendengarkan musik. Ya, dan ketika melihat biduan atau aurat itu. Ya, itu paling fatal itu. Oleh karenanya kami nggak hadir. Yang kedua, kenapa kadang nggak mau silaturahim ke rumah orang? Kadang orang ngundang ke rumah dia, Ustadz, ayo singgah ke rumahku. Kenapa ulama terkadang banyak nolak? Problemnya satu, di ruang tamu kita ada pula foto-foto kita, foto istri kita nggak berjilbab. Misal foto kawinan dulu, nggak berjilbab. Oke, tapi jangan taruh di ruang tamu. Kalau yang kayak gitu, taruhnya di kamar. Jangan di ruang tamu. Jangan di WC. Ya, taruh di kamar. Artinya yang nengok biar kita sama anak-anak kita aja. Kita, anak kita, bini kita, anak-anak kita, gitu aja. Jangan orang lain yang nengok. Ini enggak, terkadang kita datang, Ustadz kan gitu dah. Mau nggak mau kan tertengok juga. Aduh, cemana. Jadi terkadang itu problem. Makanya ulama jarang mau hadir sebabnya itu. Maka saya pengen nyampaikan kalau bisa foto-foto masa muda dulu atau pas nikah dulu, istri kita tak berjilbab, taruh dalam rumah, taruh dalam kamar. Taruh aja foto kalau memang mau foto keluarga, ya udah yang berjilbab taruh di ruang tamu, silahkan. Nah, itulah cara-cara ya agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya rasa itu cukup. Moga-moga bermanfaat. Ada lagi? Monggo. Bagi dua dulu. Ada dalil qat'i, dalil pasti. Dalil qat'i ini Quran, sama yang kedua hadis mutawatir. Hadis mutawatir ini hadis sahih yang meriwayatkannya sahabatnya banyak, 30 orang lebih. Maka ini namanya dalil qat'i, dalil pasti. Jatuh hukumnya wajib. Kalau larangan jatuh hukumnya haram. Itu dalil qat'i. Ada dalil zanni. Dalil zanni ini selain dalil qat'i. Dalil zanni itu pertama hadis sahih, tapi kalau yang meriwayatkannya tidak banyak. Misalkan satu, ya, atau dua atau tiga sahabat yang meriwayatkannya. Dua, dalil hasan. Hadisnya tadi hasan. Bedanya sahih dengan hasan, kalau sahih kebenarannya, akuratnya 100%. Kalau hasan, akuratnya 70-80%. Kita tahu ya, hadis sahih yang pasti dua periwayatnya. Satu, Imam Bukhari. Dua, Imam Muslim. Apakah mereka pernah mengutip hadis di luar sahih? Jawabannya iya. Tapi tidak mereka letakkan di dalam kitab sahih. Imam Bukhari punya sahih Bukhari. Itu hadis sahih semua. Tapi beliau juga punya kitab namanya Adabul Mufrad. Adabul Mufrad ini hadis-hadis yang riwayatnya bukan sahih. Artinya beliau tetap menghormati hadis walaupun riwayatnya bukan sahih. Terkadang kita kayak gitu. Mentang-mentang bukan sahih, oh nggak peduli. Tunggu, Imam Bukhari aja dihormatinya loh. Disusunnya satu kitab di luar hadis sahih. Ada lagi plus, namanya kitab Al-Mustadrak ala Sahihain Imam Hakim. Itu kitab menerangkan hadis yang tidak tercatut dalam Bukhari dan Muslim. Tapi hadis sahih juga. Itu punya Imam Hakim. Dah. Terakhir, dhaif. Dhaif itu akuratnya 30-40%. Hadis sahih dan hasan boleh dijadikan sebagai syariat. Artinya hukum ini sunnah, wajib, boleh dari hadis hasan maupun sahih. Kalau dhaif nggak bisa. Tapi kalau yang mengamalkan hadis dhaif, hukumnya diperbolehkan. Imam Ahmad bin Hambal, beliau penjelasannya bagaimana? Kalau ada hadis sahih, hadis dhaif ngomong A. Ucapan orang ngomong B, aku lebih pilih hadis dhaif timbang ucapan orang. Kenapa? Walaupun hadis dhaif, tapi ini keluar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau bicara tentang masalah hadis. Nah, mana yang bisa menyebabkan itu dhaif, sahih dan hasan? Perawi. Ada matan, ada rawi. Rawi ini berarti yang meriwayatkan. Matannya betul, tapi rawinya
ditemukan satu orang misalkan, oh ini dia ingatannya nggak terlalu kuat, maka jatuhlah jadi dhaif. Bahkan mohon maaf, sekali aja ditemukan perawi tadi minum tangan kiri, jadi dhaif. Kalau sempat kita jadi perawi hadis, berapa kali minum tangan kiri? Palsu kalau kita riwayatkan. Ya, jadi begitu. Imam Bukhari pernah datang untuk mengambil hadis. Sampai di sana dia tengok yang merawikan hadis tadi, manggil kuda dia pakai makanan. Datang kudanya tadi karena dikira dikasih makanan, pas datang kudanya disembunyikan makanan tadi. Apa kata Imam Bukhari? Ini orang tidak bisa aku ngambil riwayat hadis dari dia. Kenapa? Karena makhluk Allah aja udah ditipunya. Sampai sebegitunya. Ya, luar biasanya Imam Bukhari. Jadi sampai titik seperti itu dalam ini. Nah, cuman terkadang hadis dhaif bisa naik menjadi hasan atau sahih tergantung. Misal gini, hadis dhaif mengatakan minum tehlah di pagi hari. Contoh, hadis dhaif bilang minum tehlah di pagi hari. Ternyata ada hadis sahih tapi matannya sama, maknanya sama. Kalau tadi dhaif, ini hadisnya sahih, mengatakan sama, minumlah teh di pagi hari. Nah, hadis yang dhaif tadi karena perawi itu bisa naik menjadi sahih. Namanya sahih li ghairi. Artinya segi kalimat dia sama, hanya saja segi riwayat dia berbeda. Dan masalah riwayat hadis itu banyak. Maka tidak boleh kita menyepelekan pada sesuatu gara-gara hadis tadi dhaif. Jangan-jangan dalam hadis sahih ada, hasan pun ada. Jadi ada nggak hadis sedang? Ya jawabannya mungkin dhaif atau hasan tadi. Ya, cuman dalam agama mana ada dipakai kalimat sedang-sedang begitu. Istilahnya karena ini kan pendalilan, maka harus butuh kuat. Tapi kalau mungkin kita katakan ya hasan lah. Hasan tadi. Cuman hasan 70 atau 80% kebenarannya ya. Wallahu alam. Moga-moga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu 'anna 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon izin, mohon maaf. Minta maaf juga ke lain-lainnya, Ustaz Hendro BKM, Ustaz Abi Muhammad Iqbal, kalau mungkin ada kecut-kecut sedikit tadi bau, minta maaf karena nggak berani mandi pakai air, cuman wudu aja tadi. Moga-moga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.